Ya, selamat datang di video kali ini. Untuk di video yang ketiga ini, saya akan coba melanjutkan penjelasan secara praktek ya mengenai regresi. Ya, seperti kita tahu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori dari regresi. Di situ ada tiga jenis, eh, dua jenis regresi, ya, atau satu lagi ada namanya elastic net. Jadi pada video sebelumnya, kalian sudah dijelaskan secara teori mengenai least square method, lalu ada ridge regression, dan ada lasso. Ya, ada juga namanya elastic net, yang gabungan dari lasso dan ridge regression. Nah, pada video kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan secara garis besar bagaimana kita menggunakan regresi ya pada data yang sesungguhnya. Nah, untuk yang di awal, saya akan coba menjelaskan mengenai underfitting dan overfitting. Ya, sebelumnya, underfitting itu adalah suatu kondisi di mana model tidak dapat mempelajari data ya secara baik. Artinya, jika diberikan test case yang baru, dia tidak berhasil untuk mengidentifikasi prediksinya. Sedangkan overfitting adalah kebalikannya. Bisa dibilang model terlalu percaya terhadap data training. Sehingga yang dihasilkan ketika dikasih tes yang baru malah tidak bisa untuk memprediksinya dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya generalisasi. Nah, generalisasi inilah yang difasilitasi oleh Lasso dan ridge regression. Ya, dua uh, algoritma tersebut membantu kita untuk menambahkan generalisasi, termasuk elastic net. Ya, dia juga karena gabungan dari Lasso dan ridge regression, dia juga membantu kita dalam hal generalisasi. Ya, pada contoh yang sudah diberikan kepada kalian, ya kalian bisa melihat dan mempelajari dan coba untuk running di sana. Kalau kita running script ini, ya dia akan memberikan kita visualisasi antara data yang diprediksi, ya antara model yang didapatkan, functionnya, dan juga sampelnya. Ya. Kalau kita lihat dari yang pertama, kita lihat dia karena degree-nya rendah, ya di sini kita pakai polynomial features, karena degree-nya rendah, dia bisa kita kategorikan termasuk ke underfitting. Sedangkan kita naikkan degree-nya sedikit untuk yang kedua ini, ya kita bisa melihat dia memiliki model yang fit terhadap functionnya maupun sampelnya. Namun ketika degree-nya kita tambahkan, ya mungkin dia memiliki error yang jauh lebih kecil. Ya. Namun di sini ketika nanti ada data tes baru, itu yang kita khawatirkan dia akan mengalami overfitting. Dia memiliki error yang kecil terhadap data training, namun belum tentu ketika ada data yang baru dia tidak bisa mengeneralisir hasil dari prediksi yang dibutuhkan. Nah, makanya kita harus aware terhadap yang namanya overfitting dan underfitting. Nah, kita bisa menggunakan caranya adalah cross validation, yaitu mengetes model kita berkali-kali dengan berbagai jenis variasi data, sehingga model kita benar-benar bisa mengeneralisasi hasil yang dibutuhkan atau memprediksi secara tepat. Jadi bukan hasil training yang baik yang kita menjadi acuan kita, tapi sebenarnya adalah ketika ada data baru yang dia belum sama sekali bisa belajar, dia bisa menghasilkan nilai yang baik. Oke, nah berikutnya di contoh tersebut ya ada namanya ridge regression. Nah, ini juga sama ya. Di sini kita melihat ya, bagaimana suatu fungsi ada suatu fungsi di sini, fungsi aslinya, terus kita predik menggunakan kita beri noise, kita beri titik, dan kita predik menggunakan ridge regression. Ya, setelah kita fitting, kita dapat hasilnya.
dari fungsi tersebut, fungsi asli, terus dibandingkan dengan hasil prediksi, kita lihat memang nggak persis sama. Kenapa nggak persis sama? Karena dia berusaha mengeneralisasi. Kalau benar-benar persis sama, itu artinya dia pintar terhadap data yang di training. Namun belum tentu dia bisa menjawab data testing secara baik. Jadi di sini memang Pak itu nggak sama Pak antara data yang sesuai fungsinya, sesuai dengan asli fungsinya dengan hasil prediksinya. Memang karena kalau kita samakan, ya pasti dia tidak akan bisa menjawab prediksi data testing secara. Jadi makanya kita memerlukan cross validation, ya ngecek semuanya untuk seluruh datanya sehingga model yang kita buat itu bisa menjadi terlatih, ya kita bisa memilih nilai alfa yang paling sesuai untuk model kita. Ya jadi ini tidak hanya berlaku di dalam ridge regression saja ya. Nanti ada berbagai jenis regression seperti decision tree, ada boost dan lain-lain itu sama perlakuannya. Namun mereka memiliki cara yang lebih powerful. Misalnya beberapa algoritma berusaha untuk mengumpulkan weak classifier digabungkan jadi satu sehingga dia bisa memilih classifier yang paling bagus. Jadi ini baru dasarnya saja mengenai regresi. Jadi masih banyak di sana algoritma yang memang jauh lebih bisa kita coba untuk beberapa data-data real ya seperti random forest regressor atau decision tree regressor, ada boost, XGBoost, ya beberapa algoritma-algoritma lain ada di sana. Namun untuk sekarang ini yang akan kita bahas masih ridge regression. Jika kalian mau mencoba ya beberapa regresi-regresi yang lain, ya kalian bisa dengan mudah melihat library Scalar. Di sana terdapat banyak jenis regresi-regresi yang bisa kita andalkan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Oke, di sini kalau kita lihat ya di tutorial selanjutnya, kita bisa lihat ada beberapa dua jenis yaitu ridge dan lasso regression. Kemarin kita sudah lihat dari teorinya antara ridge dan lasso terdapat kesamaan dan terdapat juga perbedaan yang sangat mendasar, di mana ridge regression itu bisa memiliki generalisasi yang sama dengan lasso regression, yaitu kita bisa menambahkan penalti. Penalti alpha atau lambda term ini menjadi salah satu cara agar model dapat mengeneralisasi, ya tidak terlalu bisa mengikuti terhadap data training, sehingga dia bisa melihat data itu secara lebih general. Nah, di sini itu persamaan antara ridge dan lasso. Perbedaannya lasso dan ridge, di mana lasso bisa membuat suatu koefisien itu menjadi nilainya 0, di mana dia akan menghilangkan variabel tersebut. Menghilangkan di sini artinya variabel tersebut diekskludkan dari fungsi atau rumus yang akan diproduksi. Ya, kalau ridge dia hanya bisa mendapatkan nilai yang mendekati nilai 0, sedangkan lasso benar-benar bisa dihilangkan. Oleh karena itu biasanya lasso dapat dijadikan sebagai tools ya, yang digunakan sebagai feature selection karena secara otomatis fitur-fitur yang memiliki nilai 0 itu akan diekskludkan dari hitungan. Itu perbedaan mendasarnya. Penjelasannya mungkin bisa dilihat di presentasi sebelumnya. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan data yang real. Ya, data yang di sini sepertinya adalah data mengenai atlet ya, di mana data tersebut merupakan data yang memiliki beberapa atribut. Ya. Di sini ada beberapa atribut-atribut fiturnya. Jadi ya ikut liga, ikut divisi, asisnya berapa, kesalahannya berapa, terus ini ada penghasilannya. Nah, dari sini kita bisa ambil contoh, misalnya kita ingin mengidentifikasi penghasilan dari masing-masing atlet berdasarkan performanya. Nah, di sini kita coba pisahkan ya
DF salary ke dalam target value kita. Nah, di sini juga kita drop beberapa variabel ya. Nah, lalu kita concat ya dari sini beberapa variabel. Jadi kita memiliki yang mau kita predik adalah penghasilannya. Ya, biasanya mungkin di sini datanya dalam USD. Ya, penghasilan kan dalam bentuk numerik. Nah, kita coba utilisasi beberapa cara. Ya, pertama kita coba utilisasi rich regression. Di program ini kita mencoba untuk melakukan mengenerate satu alpha. Alfanya jadi alpha itu adalah yang penaltinya. Penaltinya kita generate dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya. Sehingga kita bisa nanti melakukan looping untuk memilih alpha yang paling tepat. Nah, kita minta si komputer untuk melooping dari alpha yang paling rendah sampai alpha yang paling tinggi. Ya. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita ingin mendapatkan alpha yang paling fit untuk data ini. Ya, untuk data prediksi salary atau prediksi penghasilan. Nah, kalau kita lihat, setelah kita gambarkan ya alpha alpha dan koefisiennya. Kalau alpha makin kecil kan kalau kita lihat ya dari grafik ini makin weight-nya akan makin lama makin kecil. Ya, weight-nya makin lama makin kecil. Nah, sekarang kita coba untuk melihat ya, kita split datanya dari trend dan data test. Namun perlu dilihat di sini kita menggunakan test size sebesar 0,5. Yang artinya adalah 50% data itu di training dan 50%-nya menjadi testing. Jadi mungkin hasil dari error yang didapatkan nanti itu menurut saya mungkin tidak sebagus jika kita melakukan test size-nya lebih kecil. Ya, di sini didefinisikan testnya setengah dari datasetnya, sedangkan trainingnya juga setengah dari datasetnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ketika kita lakukan ya, misalnya kita identifikasi dengan menggunakan rich regression. Dengan alpha kita justifikasi misalnya 4 atau lambda dengan nilai 4. Maka ketika kita lakukan fit ya, yang dihasilkan di sini ya, yang dihasilkan di sini kita lihat average salary ini saya ingin menggambarkan rata-rata dari dataset kita. Ya, rata-rata gaji atau penghasilan yang ada di dalam dataset kita. Di sini 539. Kenapa saya mau tunjukkan rata-ratanya? Karena di sini nanti kita mau lihat ada mean absolute error, saya tambahkan mean square error, dan saya juga bawa yang namanya mean average percentage error. Mean average percentage error ini sebenarnya untuk membandingkan antara yang diprediksi dengan yang di aktualnya atau ground truth-nya. Ya, maksudnya bisa kalian lihat di sini. Jadi dia mengurangi absolute antara selisih antara yang benar ya atau aktual ground truth-nya dikurang yang prediksi diabsolutkan dibanding dengan untuk mendapat nilai ya suatu nilai metrik pengukuran yang bisa kita scale dari 0 sampai 100. Biasanya kan kalau klasifikasi kalian bisa dengan mudah menjawab bahwa dia klasifikasinya bagus karena 98% misalnya. Namun bagaimana regresi bisa kalian bilang bagus? Bisa dengan cara yaitu nilai dari errornya adalah kecil. Nah, kalau kita bilang nilai errornya kecil, nah, setiap data itu kan beda-beda untuk regresi. Yang diprediksi beda. Yang saya maksud di sini adalah misalnya ya, kalian punya data di sini adalah datanya salary ya. Data salary. Data salary ya mungkin ada ini dalam dolar rata-ratanya adalah 539 dolar misalnya. Nah, misalnya kalian punya data yang lain.
yaitu data kepadatan kendaraan, ya, misalnya jumlah kendaraan. Nah, jumlah kendaraan misalnya kalian bisa dapatkan dengan nilai misalnya ada 100, ada 120, ya. Range dari ini kan berbeda, ya. Sedangkan ini salary, yang ini kendaraan. Alangkah lebih baiknya kalian normalisasi semuanya. Jadi targetnya kalian normalize, ya, misalnya normalize dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100 agar hasilnya lebih bisa kalian lihat secara representatif. Nah, misalnya di sini ya, ada dua cara ya agar kita bisa melihat secara proporsional suatu metrik itu bagus atau enggak. Kalau kalian dikasih nilai mean square error untuk data ini adalah 106,216. Misalnya ini. Dari mana kalian bisa tahu itu bagus atau tidak? Atau MAE-nya adalah di sini, misalnya MAE-nya adalah 247. Kalau kalian nggak tahu rata-ratanya atau tidak mengetahui average-nya, bagaimana kalian bisa bilang bahwa 247 itu bagus? Ya, jadi kita di regresi ini, metriknya, walaupun kita sudah mengukur metrik, kalian harus bisa menjelaskan metrik itu bisa bagus atau tidak. Nah, cara yang paling baik adalah kalian normalisasi targetnya. Ya, misalnya di sini di bagian salary-nya, ya di sini kalian bisa normalize. Ya, itu cara pertama. Atau misalnya kalian memang mau pakai cara yang lain. Cara ini artinya untuk merepresentasikan bahwa hasil dari metrik kalian itu bisa kalian justifikasi bagus atau tidaknya. Kalau di klasifikasi kalian bisa langsung dapat misalnya uh, specificity atau sensitivity itu ada nilai range 0 sampai 1-nya karena itu perbandingan. Atau misalnya akurasi yang paling mudah. Akurasi itu biasanya 0 sampai 100%. Nah, kita bisa menilai bahwa kalau dia mendapatkan akurasi 90%, dia bagus atau tidak. Ya, relatif bagus. Karena kita tahu 90% dari range 0 sampai 100. Tapi kalau kita hanya melihat MAE 247 dan MSE 10621 tanpa mengetahui sebenarnya rata-rata gajinya adalah 539, kita tidak bisa menentukan apakah metrik MAE itu bagus atau tidak. Jadi kalian perlu melihat lebih dalam lagi ketika kalian menggunakan regresi. Makanya di sini saya menunjukkan average salary, ya. Kira-kira kalau mean average error-nya adalah 247, ya, jadi rata-rata mean average error kan Y dikurang Y true, ya. Kan MAE terus di sigma. Di rata-rata terus dibagi dengan jumlah data. Jadi rata-ratanya selisihnya berapa sih? Oh, selisihnya antara gaji yang diprediksi dengan gaji yang sebenarnya itu adalah 247. Di dalam data testing tersebut, rata-rata gajinya adalah atau penghasilannya adalah 539. Coba bayangkan. Nah, ini untuk intuisi kalian ya. Jadi bukan bisa bilang ini adalah cara yang terbaik, tapi kalian bisa nilai. Rata-rata dari data penghasilan yang sebenarnya adalah 500. Tapi dia errornya adalah 250. Salahnya adalah 250 USD. Ini salahnya nih. Ya, salah itu artinya metriknya menghasilkan nilai 247. Jadi perbedaan dari nilai yang diprediksi dengan nilai yang sebenarnya itu 247. Sedangkan rata-rata seluruh gaji atau penghasilan dari data testingnya adalah 539. Kalian bisa tentukan sendiri kira-kira bagus atau tidak modelnya yang kita buat dari Ridge Regression. Kalau saya sendiri ngelihat errornya aja hampir setengah dari data rata-ratanya,
berarti itu adalah sesuatu yang errornya sangat besar. Karena rata-rata penghasilan dari data itu aja 539. Sedangkan rata-rata error hasil model prediksinya adalah 247. Berarti model ini sangat buruk memprediksi dari hasilan. Bisa terlihat dari MSE ini ngukur di square ya, di square dari absolute error. Nah, kalau dilihat dari ada yang namanya MAPE, mean average percentage error. Ini memang tidak secara eksplisit ada di lebih dari Xcolor, tapi di sini saya coba implementasi. Jadi dia membandingkan antara ya prediksi dikurangi true dibagi dengan true. Ya, artinya dia akan mencari rata-rata untuk setiap perbedaan. Ya. Jadi ini bisa dia menghasilkan jumlah persentase. Tapi ingat bahwa persentase di sini ya ini adalah error ya. Jadi bukan akurasi. Errornya adalah 91%. Makanya saya coba menegaskan yang ini adalah error. Sedangkan yang ini adalah akurasi kalau kita pakai problem class. Ya, kalau kita pakai problem classification. Jadi ingat, ini error. Errornya 91%. Terus MAE-nya juga menunjukkan 247 dari 539 rata-ratanya. Saya nggak boleh membandingkan antara ini dan menjustifikasi, tapi secara intuitif kita boleh melihat rata-rata dari penghasilan data itu aja 539, sedangkan error yang terjadi di sana 250. Gede, terlalu besar errornya di sana. Dilihat juga dari mean average percentage errornya itu 91% errornya. Berarti yang benar cuma 8% errornya. Berarti apa yang kita hasilkan dari sini itu tidak terlalu bagus. Jadi saya ingin membuka wawasan ke kalian bahwa ketika kita mencoba untuk memprediksi suatu model, ya, terutama di regresi, kita harus aware juga terhadap statistik dari datanya, ya, terutama dari hasilnya. Walaupun kita menemukan mean absolute error, mean average percentage error, menemukan MAE, menemukan RMSE, ya, tapi kita harus jelaskan dengan metrik-metrik yang lebih representatif. Atau jika tidak, kalian harus menormalisasi terlebih dahulu target variabelnya. Misalnya dari scalar. Kalian scalar misalnya di sini metrik salarinya dari 0 sampai 10.000. Kalian scale dari 0 sampai 1 gitu. Jadi kita bisa melihat secara representatif hasilnya. Jadi dari sini makanya saya coba tambahkan mean average percentage error di sini untuk melihat bahwa yang kita lihat di sini sebenarnya modelnya tidak bisa memberikan prediksi yang Oke, sekarang kita coba lanjutkan ya. Mudah-mudahan dari situ kalian bisa terbuka wawasannya mengenai metrik perhitungan pada regresi. Nah, kita lihat dengan ridge regression. Nah, berikutnya kita coba ya dengan alfa yang sangat tinggi ya. Alfanya sangat tinggi ternyata nilainya lebih buruk ya. Dengan alfa yang sangat tinggi maka nilainya lebih buruk. MAE-nya juga tinggi. Jadi ini sebenarnya absolute error tinggi, cuman dengan persentase ini saya bisa ngelihat bahwa oh ini buruk sekali gitu. Jadi ini aja udah mendekati ke nilai rata-ratanya. Nah, jika saya pakai alfa sama dengan 0, oh ternyata MAPE-nya jadi 80%. Menurut saya ini tetap buruk karena errornya 80%. Mungkin ada yang berpendapat, ya itu
kita menggunakan data 50% dan 50%, 50% data training dan 50% data testing. Iya, betul. Dengan data training yang sangat sedikit dan data testing yang mungkin jauh lebih bervariatif, kita model ini masih underfitting. Kalian bisa eksperimen dengan merubah data testingnya misalnya jadi 0,2 atau 20%. Dengan begitu, otomatis model kita memiliki informasi ya, dari lebih banyak data training. Jadi hal ini bukan dikarenakan algoritmanya buruk, ya, tapi memang dari segi trainingnya kita menggunakan data training yang salah. Jadi data training yang kita gunakan di sini kan ya, di sini yang kita gunakan sebesar 0,5. Oke, berikutnya tadi kita sudah mencoba untuk alpha sama dengan 0 dan dia menghasilkan nilai yang cukup lebih baik daripada sebelumnya, tapi tetap errornya buruk ya, karena dia masih 251 sedangkan average salary-nya 539. Nah, di sini di dalam Scalaran kita bisa menggunakan cross validation function yang sudah terembed di dalam ridge regression. Ya, salah satunya adalah namanya adalah ridge TV. Di sini dia bisa menemukan alpha yang paling optimal. Ya, mungkin di awal dia akan mencoba alfanya, lalu dia akan menentukan alpha yang paling baik adalah alpha yang. Jadi kalau kita jalankan ini, maka dia akan menghasilkan 78%. Ya, errornya ya, error. Ingat, ini adalah error. Error itu artinya kesalahannya 78. Min absolute errornya adalah 229. Alpha yang diidentifikasi terbaik adalah 0,57. Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang antara yang predicted ya, dan original kita bisa melihat sangat tidak bisa merepresentasikan ya, karena yang apa namanya? Yang originalnya memang udah scatter dan memang belum dilatih ya terhadap datanya. Nah, kalau kita ke bawah lagi, kita bisa mencoba untuk yang bagian lasso regression. Ya. Di sini di bagian lasso regression kita bisa mencoba hal yang sama dengan lasso cross validation di sini. Ya. Dengan lasso cross validation di sini kita bisa menentukan alpha untuk lasso tersebut. Ya. Perlakuannya sama terhadap ridge regression, namun nanti kita memiliki perbedaan ketika dihadapkan terhadap beberapa fitur yang memiliki nilai 0. Jadi dari sini, oh, average percentage error saya adalah 83%, MAE saya adalah 235. Nah, ketika kita print koefisien dari lasso ini, kita bisa melihat di sini beberapa variabel atau fitur itu mendapatkan nilai yang absolut 0. Ya, benar-benar nilainya 0. Jadi, ya, kalau kita mau lihat, di sini ada beberapa variabel-variabel yang memiliki nilai 0. Ya, jadi koefisiennya karena nilainya 0 tidak diperhitungkan dari variabel. Ya, dari 19 fitur tersebut ada 6 variabel yang memiliki nilai. Jadi kita bisa mereduksi fitur yang tadinya 19 jadi hanya 6 dengan si lasso. Oke, lainnya ada yang namanya elastic net. Nah, elastic net ini memang tidak dijelaskan secara lebih dalam lagi karena memang dia adalah gabungan dari lasso dan ridge regression karena dia akan menggunakan dua penalti di sana, penalti untuk lasso dan penalti untuk si ridge ya. Yang kemarin kita lihat fungsinya ada yang dikuadratkan, satu yang diabsolutkan. Dua-duanya dimasukin dalam elastic net ini. Kalau kita coba elastic di sini ya, dia memiliki nilai yang
dengan alfanya 0,5. Oh Pak, kan katanya Elasticnet itu alfanya bisa sendiri-sendiri. Ya, artinya gini, alfa untuk yang L1-nya kelas L1-nya dan L2 formnya itu kan merupakan gabungan dua antara lasso dan bridge. Ya, namun mengapa alfa di sini hanya satu? Ya, jadi di sini di implementasi skalen, ya kalau kita lihat dari penjelasannya, ya jadi alfanya itu adalah A ditambah B, berarti regularize dari yang penalti yang pertama, penalti misalnya untuk lasso, dan penalti untuk si satunya lagi, itu misalnya untuk bridge. Nah, kita bisa lihat di sini ada namanya L1 rasio. Jadi ketika kita mengidentifikasi alfa, sebenarnya kita menentukan A tambah B. Nah, kita bisa menginisialisasi L1 rasionya dengan A dan B. Jadi sebenarnya tetap dua penalti, tapi disimplifikasi oleh si skalearn jadi alfa dan L1 rasio bentuknya. Jadi ini tetap dua koefisien, tapi kita bisa identifikasi langsung alfa, inisialisasi langsung alfa, atau kita bisa inisialisasi L1 rasionya juga bisa kita inisialisasi. Ya, jadi tetap ada dua penalti yang bisa kita implementasi di Elasticnet. Nah, berikutnya tadi kita berbicara mengenai feature selection pada lasso. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya select from model. Select from model itu kita kayak menselect fitur-fitur yang memiliki nilai yang paling baik. Jadi di sini dari lasso yang sudah ada, ya, kita ambil beberapa fitur-fitur yang memiliki nilai bukan 0. Kan kalau kita lihat di sini, fitur-fiturnya banyak yang 0. Jadi 19 fitur itu 6 fitur tidak memiliki nilai 0 dan yang lainnya punya fitur dengan nilai 0. Nah, inilah yang false-false ini adalah fitur-fitur yang memiliki atau kolom-kolom yang memiliki nilai 0. Jadi kita bisa print dari sini, total fiturnya ada 19 dan fitur yang yang bisa memiliki nilai tidak 0 itu ada 6. Kita bisa seleksi di sana. Ya, cara seleksinya adalah kita menggunakan select model ya di sini. Jadi dari lasso yang tadi bisa kita ambil ya. Di sini bisa kita lihat datanya jumlahnya tetap 130. Data tesnya juga 130-an. Namun yang tadinya di sini 19 berubah menjadi 6 fitur. Nah, itu namanya feature selection ya. Jadi lasso digunakan sebagai utilitas untuk melakukan feature selection. Bagaimana hasilnya kalau saya ngambil hasil seleksi fiturnya aja yang namanya boleh ya. Karena kan kita sudah melihat dari hasil bahwa koefisien yang dihasilkan fitur-fitur 13 fitur itu menghasilkan nilai 0. Jadi kita tidak ikutkan ke dalam training juga boleh. Nah, di sini saya coba untuk melakukan training berdasarkan fitur-fitur yang hanya 6 tadi. Maka kita mendapatkan 80% ya, atau min of. Tadi sebelumnya yang terbaik di Ridge Regression itu adalah 78%. Sedangkan di dalam lasso ini setelah saya exclude beberapa fitur-fitur yang tidak berguna, saya hanya mendapatkan sekitar 80%. Jadi, tapi ingat bahwa 80% ini error ya. Jadi, makin kecil mappe ya itu makin bagus, bukan makin tinggi. Nah, di sini kita pakai Ridge. Kalau kita pakai Ridge pakai data yang selected ya, artinya yang pakai 6 fitur dia menghasilkan 84%. Lebih bagus dari yang 20 fitur tadi. Nah, jadi kalian sah-sah saja menggunakan lasso itu hanya untuk feature selection-nya. Nanti kalian mau pakai regresi lainnya,
untuk misalnya mau pakai decision tree regression, mau pakai random forest regressor atau beberapa regresi lainnya, itu boleh-boleh saja mengkombinasikan antara lasso yang berfungsi sebagai feature selection untuk mendapatkan fitur-fitur yang memiliki importance yang tinggi. Nah, kalau saya upload ya, antara yang terbaik di lasso dan yang terbaik di page, ya saya bisa mendapatkan seperti ini. Ya, secara general dua-duanya tetap nggak bisa merepresentasikan data ini. Yaitu konsekuensi kita karena kita memilih datanya adalah 0,5 atau 50% data yang di train dan 50% data yang di. Oke. Ya, jadi beberapa hal yang mau saya highlight di sini adalah pertama adalah mengenai overfitting dan underfitting. Kita bisa menghindari hal tersebut dengan cara melakukan cross validation terhadap dataset kita. Yang kedua yang saya highlight di sini adalah kita harus melihat secara jeli hasil dari metrik yang dihasilkan. Ketika kita print MAE, kita print MSE, kita print R2 score, kita harus melihat lebih dalam lagi. Apakah model tersebut atau hasil metrik tersebut sudah cukup representatif bagi kita untuk menilai. Karena yang kita nilai adalah data numerik. Masing-masing data itu punya scale yang berbeda-beda untuk numeriknya. Paling baik kalian melakukan normalisasi terlebih dahulu ya, terhadap data targetnya sehingga kalian bisa dapat nilai misalnya 0 sampai 1. Tapi jika memang kalian tidak melakukan hal itu, kalian harus lihat dari statistiknya, rata-ratanya. Kalian bandingkan dengan absolute error ya. Tapi itu jangan dijadikan sebagai tadi yang saya bilang, bandingin antara average salary dengan MI. Nggak ada rumusnya. Tapi secara intuitif, perasaan kita mengatakan bahwa mean absolute error itu kok besar sekali hingga 250, sedangkan rata-rata gajinya saja 500, hampir setengahnya errornya. Ternyata jika diukur sebenarnya menggunakan mean average percentage error itu menghasilkan 90%. Jadi rata-rata error dari masing-masing hasil perhitungannya itu cukup besar. Jadi model ini belum bisa merepresentasikan. Ya. Alasannya kenapa? Karena memang data yang kita train hanya sedikit, sekitar 50% saja yang kita train, dan yang dites juga 50. Oke ya, jadi hal tersebut mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi kalian ketika kalian mendapatkan data dan kalian ingin melakukan regresi terhadap data tersebut. Oke, saya mau coba jika splitnya ini, test size-nya saya kecilkan menjadi 0,2 misalnya. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan misalnya dengan reach, dengan 4 saja. Ya, yang kita hasilkan, oh errornya ternyata tetap besar. Ya, 111%. Kalau kita menggunakan ini, oh tetap besar juga ternyata. Kalau kita coba reach dengan alpha sekian, ya dia juga ternyata tetap besar. Ya. Jadi ternyata dari data ini mau dirubah datasetnya, ya itu ternyata menghasilkan error yang cukup besar. Ya, jadi dari datasetnya memang model-model ini tidak bisa model-model regresi ini tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal dari data-data. Ya, karena kita lihat kita kurangin dari datasetnya juga, kita kurangi data trend dan dataset testnya, itu juga menghasilkan nilai yang cukup tinggi. Errornya ya yang tinggi.
Kalau saya rubah 0,1, ya, errornya juga tetap besar. Walaupun diganti random setnya sama juga sepertinya. Karena memang dari data ini kayak sebenarnya memang uh, ya random state-nya saya rubah memang ada perubahan sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Random state dia namanya merandom datanya susunan dari data setnya. Kan pakai alpha yang 0 aja, ya kita bisa dapat 62% di sini. Ya. Atau bisa dibilang rata apa namanya rata-rata errornya itu bisa 62. Nah, jadi memang datasetnya itu juga perlu kalian lihat-lihat terlebih dahulu. Ya, terutama feature selection itu bisa menjadi salah satu bantuan kita agar kita bisa memperoleh nilai yang cukup baik. Karena fitur-fitur yang tidak penting atau kurang yang memang tidak diperlukan itu bisa kita hilangkan dari perhitungan learning kita. Nah, kalau kita pakai lasso misalnya, kita coba jalankan, ya sama nilainya 60. Kita lihat apakah yang lasso ini, ya jadi yang variabel nolnya udah nggak terlalu banyak sekarang. Nanti kita akan lihat. Kalau pakai Elasticnet, kita coba lihat 66%. Sekarang untuk yang lasso sepertinya sudah banyak yang diperhitungkan variabel yang kita lihat fitur yang diperhitungkan. Oh, yang di sekarang kebalikannya yang 13 itu jadi selected fitur. 6 saja fitur yang dihilangkan. Nah, kalau kita cuma pakai 13 ini, kita coba lihat. Pakai lasso apakah nilainya ya naik 1% dari 62%? Pakai reach apakah lebih baik dengan 6 variabel ini? Ya, cukup baik. Nah, agak beda sekarang hasil dari prediksi. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sudah jelaskan bisa memberi gambaran ke kalian bahwa memang ketika kita melakukan regresi, kita harus aware terhadap metrik yang ada. Kita harus melihat kondisi dataset, kita juga harus melihat itu. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai regresi, praktikumnya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya.